Kalau Padang Wulan, padangnya apa? Koyorino. Muji Rasul, muji Rasul. Muji buat tadi. Apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Penegasan itu penting untuk diucapkan oleh Kiai Said Akil Siraj bahwa Habib Syekh atau Abdul Qadir itu pembohong ketika dia mengatakan bahwa Habib Rizik gurune NU. Apa landasan Abdul Qadir itu mengatakan demikian? Pasti karena urusan kelompoknya gitu. Karena ada embel-embel Habibnya sama dengan dia. Karena ada embel-embel satu marganya. Karena ingin menghegemoni di setiap lini lapisan masyarakat. Begitu. Merasa bahwa orang-orang NU sudah bisa percaya kepadanya. Lalu statement-statementnya juga akan diikuti oleh warga Nahdiyin. Termasuk mengatakan bahwa Habib Rizik gurune NU. Begitu maksudnya. Mohon maaf. Mohon maaf. Nggak bisa seperti itu, Pak. Dulu mungkin Anda nggak ada yang menggugat ngomong seperti itu. Karena orang NU-nya nggak ada yang berani. Bukan nggak ada yang berani sesungguhnya. Pasti gerutu di dalam hatinya. Cuma nggak diucapkan. Sekarang udah beda cerita. Memang ceritanya akan selalu sama dengan yang seperti dulu. Enggak. Ya. Apalagi ada maksud dan tujuan tertentu Anda ngomong seperti itu. Lambat laun akan terbongkar juga. Bangkai itu ditaruh dimanapun akan tercium juga, Pak. Tinggal tunggu waktu aja. Begitu, Pak. Dan yang paling penting juga ini. Kiai Said Akil Siraj bicara di Haul Gus Dur. Di depan banyak para tokoh ulama, tokoh pejabat. Ya. Bagi saya, ini penting juga kita katakan sebagai bantahan serangan Rizik Syihab dulu kepada Gus Dur yang mengatakan buta mata, buta hati. Ini bantahannya. Jadi sesungguhnya yang buta mata, buta hati itu siapa? Gus Dur atau ente Jik? Kan itu. Gus Dur udah terbukti. Mata hatinya sangat terbuka. Ente Jik. Ente. Seperti apa coba? Kita dengarkan dulu sama-sama nih. Kiai Hashim, orang luar biasa, ulama besar, punya putra Kiai Wahid Hashim, ulama besar, punya cucu Kiai Abdurrahman Wahid, juga besar. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Ya, Gus Dur ngelihat dari mana? Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, sajadahnya diseret sambil ngomong begini. Saya dengar persis. Ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arrifahu iyai. Dosa saya apa ya Allah? Sampai saya ketahuan oleh orang ini. Jadi itu wali lagi sembunyi. Ketahuan Gus Dur. Ayo, podo wali lagi. Gus Dur keturunannya orang besar. Beliau pun membangun kebesarannya. Sejelek-jeleknya orang, kalau hanya membanggakan kakeknya siapa, saya turunan siapa, saya bani siapa, syarrul alamin, sejelek-jelek manusia. Idza fakhartahum dzakal judud, hanya bisa membanggakan saya keturunan siapa. Saya ingin menggarisbawahi saja. Kesan saya terhadap Gus Dur sangat banyak sekali. Kalau saya ceritakan, habis waktunya. Kalau saya ceritakan semua. Suatu ketika Gus Dur umroh bersama rombongan Kiai Nur Muhammad Iskandar. Bulan Ramadan. Saya masih di sana. Di Madinah setelah taraweh, monggo Kang Said cari ulama khawas. Saya bawa muter-muter. Ada ulama syekh, jenggotnya panjang, sorbannya besar, muridnya banyak, kitabnya numpuk. Diki Gus, boten sanes. Jalan lagi, jumpa lagi ulama lagi ceramah.
Yang mendengarkan hadirin banyak, gamis, jenggot, sorban, tasbih. Ini Gus, bukan. Walhasil akhirnya menjumpai orang Mesir, sorbannya kecil, sendirian, lagi sendirian. Niki Kang Said, saya berhenti. Jenengan si ngomong, Gus merintah saya, jenengan yang matur. Padahal Gus bisa matur, tapi menyuruh saya. Assalamualaikum Syekh. Hadza Al-Ustaz Abdurrahman Wahid, Rais Akbar Jam'iyah Islamiyah fi Indonesia. Ada apa? Ketus, orangnya ketus. Ada apa? Ada apa Gus? Ya minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoakan. Ya 5 menit lebih lah, 10 menit. Pelan-pelan doanya. Setelah doa, orang ini lari, ya jalan cepat. Sajadahnya diseret sambil ngomong begini, saya dengar persis. Ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arrifahu iyai. Dosa saya apa ya Allah? Sampai saya ketahuan oleh orang ini. Jadi itu wali lagi sembunyi, ketahuan Gus Dur. Ayo, podo wali lagi. Podo karo Intel misalkan, sama Intel ya kan? Itu betul kejadian itu. La ya'riful wali illal. Jadi ini itu wali maktum, lagi nyamar, gak ingin ketahuan siapa-siapa, makom wilayahnya, ketahuan Gus Dur. Ini salah satu. Oke, itu penting. Dan memang sesungguhnya itu diyakini betul oleh orang-orang NU. Mohon maaf ya, tentang kewalian Gus Dur. Karena bukti-buktinya sudah banyak. Ada kan novel Al-Idrus ngomong bahwa Rizik Syihab itu wali. Waliyun min awliyaillah. Maka kita harus menghormati, itu kata novel Al-Idrus. Dipaksakan, dicekokan kepada masyarakat, didoktrinkan kepada masyarakat bahwa Rizik Syihab itu adalah wali. Siapa yang melihat kewalian Rizik? Novel. Dari apa? Itu cerita jelas kayak saya dengan mata kepala dia sendiri bercerita demikian. Kan aspek spiritualnya dapat tuh. Benar gak? Cerita yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj, aspek spiritualnya dapat. Tidak settingan gitu loh. Tidak settingan bertemu dengan orang lalu bercerita. Enggak. Dari alurnya juga udah kelihatan. Oh bener. Mata batin Gus Dur itu menyala, Pak. Terang. Sehingga melihat mata hati orang lain yang juga sama menyala serta terang. Ketemu, koneks. Nggak bisa dipahami oleh akal itu. Apalagi sekarang bukti nyata yang kelihatan oleh mata. Kuburan Gus Dur. Bagaimana orang kepadanya? Tak pernah sepi kuburan Gus Dur itu. Memberikan keberkahan di sekeliling makam. Jadi memberikan berkah kepada orang yang hidup, memberikan rezeki kepada orang yang hidup. Bahkan ketika Gus Durnya sudah meninggal, itu bukti kewalian yang jelas dan nyata. Begitu ya, udah jelas ya. Kita pengen tahu nasib Rizik nanti seperti apa. Sekarang juga udah detik-detik sih menuju ke lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.